Balik lagi di channel Auto Reserve bersama gue Yovan. Hari ini kita mau review Suzuki Ignis tahun 2019 nih. Oi. Nih Ignis standaran, Bos. Ini standar. Nih, Bos, yang ini aja yang kita review nih. Yang itu. Yang ini. Yang itu. Nih, Mini AE86, Mini Tureno. Cuman yang mau kita jual tuh mobil yang ini ya. Ya ini mobil pakaian si Yopan ya. Ini pakaian gue ya. Pakaian lu mau jual tahun berapa, Pan? 2019. Cuman kita ini ya jadi masuk ke segmen apa nih kita? Still the look. Still ini the masuk look ya? ke segmen Still the Look, yang artinya itu kita kasih referensi modifikasi dari mobil bahan yang kita jual. Iya, Suzuki Ignis ini mobilnya masih standar juga ya, masih enak dimodif ya sebenarnya ya. Masih enak banget dimodif, makanya nih kita kasih referensi modifannya, Pan. Oke. Coba, tapi lu kasih tahu dulu deh, karena mobil lu mau dijual, kasih jelasin dulu spesifikasi mobil yang lu mau jual nih. Oke, ini Ignis 2019 GX AGS, paling tinggi tipenya, ini kilometernya 60 ribuan sekarang ya, pakaian gua full service record di Suzuki. Jadi kalau kalian yang mau ngecek mobil ini, masih standar full, bebas tabrak banjir pastinya. Mantap. Jadi, Kita kasih garansi juga Autospektor ya. Boleh. Kasih garansi transmisi dan mesin selama 1 tahun guys, setiap pembelian mobil di showroom Auto Reserve. Sama free Poles. poles 1 tahun guys. 1 tahun. Mobil lu kinclong selama 1 tahun. Nah ya, Nah ini mobil mau lu jual berapa? ini 130-an, tapi nanti kalau harga nego-nego aja langsung ya. Nah 130-an bisa nego langsung sama Yovan. Walaupun free poles, tapi mobilnya udah kinclong, tenang aja guys. Mobil lu bungkus berapa cewek? Enggak ada. Yovan mau ganti Mercy C250 karena katanya bungkus cewek lebih banyak harusnya. Nah, karena Yovan udah ngetes sendiri ya. Kemarin dapat berapa cewek, Van? Hah? Dapat berapa cewek? 5. Enggak 4 lah. atau 5? Nah. Kita- Ya. Ini gue di framing mulu ini gue dari Kalau kemarin ini nih. terlalu dikit katanya pakai ini. Nah, daripada banyak bacot, mending kita banyak nge-review mobil Modifannya nih. modifannya. Ini jadi kita kasih referensi, ini dorong dikit Pak mobilnya, Pak. Nah, ini Suzuki Ignis AGS juga ya? AGX? AGS. AGS. Oh, AGS lu yang lebih paham dah. Ini tahun berapa ya? Ini kalau 2018. Ini 18, beda setahun doang. Beda setahun. Ada Model perbedaan masih nggak sih, Pak? sama. Model masih sama. Dia Masih facelift tuh di 2021 atau 2020 gue lupa. Ini kita Coba kasih sinematik perbedaan yang standar sama yang udah modifan ya ntar ya. Kita cemplungin. Cuman yang kelihatan perbedaan dari bagian depan. Nah, coba Pan, bahas Pan. Yang pasti beda, ini ada emblem Emblem Indonesia, bendera ya. negara tercinta kita Iya. ya guys, Indonesia. Gue nggak tahu sih kenapa ditempel ini. Kayak kurang sih. Bukan kurang benderanya ya guys. Maksudnya kenapa harus ditempel bendera gitu loh. Ini yang bikin pasti beda. warna ya. Warna. Ini two tone ya modelnya ya. Ini two tone, ngambil temanya itu apa AE86-nya atau Fuboy. Tofu Boy. Trueno Toyota AE86. Ini warna dasarnya tuh, menurut lu warna dasarnya apa, Pak? Gue pertama kali lihat gue ini kira warna dasarnya putih bro. Gue kira juga awalnya gitu. Ternyata ini warna dasarnya adalah hitam, guys. Hitam ya. Hitam di stiker warna putihnya lebih dominan. Justru stripping ininya yang warna aslinya. Warna hitam. Wah itu jadi plot twist ya bro. Iya, plot twist sih. Nah ini cuman udah agak kusam nih karena pemakaiannya udah lumayan lama. Ini stiker Black Dove, cuman udah mesti diganti sini stikernya nih. Cuman yang kelihatan beda lagi nih, Avan. Fog lamp. Fog lamp dia ganti ya. Fog lamp diganti sama di stikerin kuning Iya. sih. Itu yang standarnya kan bening biasa ya. Yang gue sayangin ini kenapa nggak sekalian hitam aja ya bro ya? Nah itu gue kurang tahu sih. Harusnya sekalian di LED chrome ya biar nggak ada. Iya. Karena samping-samping tuh di LED chrome. Terus ini dulunya pakai lips Pan, setahu gue. Lips ya. Pak ada lipsnya, cuman lipsnya tuh pecah jadi kayak dicabut. Oke. Lipsnya pecah. Itu yang bikin beda tuh. Itu dari depan kurang lebih sih kayak gitu bedanya. Yang pasti lampu ini juga udah ada DRL ya. DRL-nya dia hidup terus, nggak bisa mati. Oh DRL Nggak bisa mati. Tapi semua mobil DRL nggak bisa mati. Coy. Cuman ini gede DRL-nya, muter dia. Segini. Tapi DRL itu kalau di unlock belum nyala ya? Belum. Coba nyalain nih Pak. Boleh. Nyala ini mesti pas nyala lampu kecil. Oh nyala mesin nih. Iya. Ini tuh mobil ini tuh jujur gue pribadi
gue yang ngeracunin Yopan buat beli Ignis. Jadi waktu pas dia mau beli mobil, dia nanya ke gue, ya kan Pan, lu mau pas waktu itu maunya Brio atau Ignis? Atau Ignis. Brionya waktu itu Brio kaca atau Brio? Brio kaca yang belakangnya masih datar tuh. Iya, tapi lu nyesel nggak akhirnya lu gantinya? Enggak ya? Enggak nyesel. Kenapa? Cuman gue nyesel kenapa gue nggak C250 aja kemarin ya? Nah itu dia, makanya akhirnya sekarang dia mau ganti C250 nih guys. Jadi sebelum keduluan sama Yopan, nah kalian yang minat sama C250 kita bisa langsung kontak. Gue nggak tahu sih setelah video ini ditayangin C250 masih ada atau enggak. Oh ini DRL-nya. Ini tuh di Brio ada nggak sih DRL? Di Brio yang kaca kayaknya belum ada ya? Emang ada? Yang model baru? Oh model baru juga yang belum ada. RS? RS? Gak ada juga. Gak ada juga ya? Gak ada juga. Oh ya udah kalah. Nah itu dia. Waktu itu gue ngeracunin Yopan, cuman dengan satu kuncian guys, yaitu kuncinya keyless. Kalau Brio belum. Ini keyless nih bro. Ini yang bikin gue masuk beli mobil Ignis ya. Karena gue suka banget, menurut gue fitur keyless itu salah satu fitur terpenting dalam mobil. Karena gue suka nenteng barang banyak-banyak tuh paling enak pakai fitur keyless. Nah di Suzuki Ignis ini dengan harga 130-an lo mau jual ya? Iya itu ya masih nego juga loh. Masih nego, lu udah dapet keyless dibandingin Brio belum keyless, udah ada DRL. Ini Suzuki menangnya apa Pan? Servisnya murah banget. Servisnya. Lu servis berapa Pan? Gue servis kadang lagi ada promo ya. Mungkin itu kisaran ganti oli, check up dan lain-lain itu 300 sampai 400 ribu bro. 300-400 ribu guys. Ya sebenarnya sama Honda beti-beti sih. Cuman tetap Suzuki tuh salah satu yang paling top, marko top untuk urusan servis. Itu servis bengkel resmi ya harganya. Resmi coy. Murah. Oke, nih eksterior bagian depan ya seperti ini. Perbedaannya ntar kita tampilin antara yang modifan sama enggak, yang sama yang belum. Sama masuk ke bagian sampingnya nih guys. Bagian samping yang lebih banyak detail-detail modifikasiannya nih. Sebelumnya dia kayaknya ganti velg tapi udah distandarin lagi ya ini ya. Kalau nggak salah ya, kemarin tuh pakai HSR. HSR ya. Cuman nih, iya sih, ini cuman tinggal perlu ganti velg lebih manis menurut gua. Cuman velg aslinya juga udah oke sih, karena warna aslinya emang hitam kan? Hitam, full hitam. Aslinya bukan dia hitam. Warna alloy besi gitu. Nah itu yang gue suka juga dari Suzuki itu. Jadi dia nggak neko-neko, udah hitam aja, nggak usah pakai dual tone udah hitam aja. Ini brand tuh bawaannya lu kan Dunlop ya? Punya lu Dunlop, ini udah ganti akselera. Gue nggak tahu yang aslinya itu apa. Aslinya itu ban belakang gue masih asli tuh, Dunlop ya. Oh berarti emang aslinya Dunlop, ini udah gantian akselera. Lu punya kilometer? 60 ribu. Ini tuh kilometer lebih tinggi deh kalau salah, atau 70 ribuan deh, beda 10 ribuan. Ya setahun wajar lah bro. Velg sama ya Van berarti sama mobil lu? Sama persis. Ringnya juga sama, nggak ada diganti, cuman ganti ban. Detail sini nggak ada, detail sini lah yang paling banyak sih. Sini bro. Nah ini ya stikernya si Tofu Boy. Ini balik lagi, ini plot twist. Gua kira ini stikernya bro, tulisannya. Oh, tapi ini enggak coy, ini stikernya ternyata yang hitam. Kayak yang ininya bukan stiker. Oh ini ditiban lagi? Yang ini tiban lagi, kok susah gila kalau cuttingnya. Gua kira ini warna aslinya bro. Ini artinya apa Pan? Artinya apa Pan? Itu nanti kita artiin aja ya. Sekarang teknologi udah maju. Gue nggak tahu sih ini di filmnya artinya apa sih ini. Kalau nggak tahu Fubo ya jualan tahu gitu kalau salah ya. Hah? Iya katanya. tapi kalian yang pecinta inisial D coba deh. Ini artinya apa ya? Pedagang tahu keliling ya. Kalau nggak salah deh. Nah ini detailnya di sini udah pasang side skirt nih Pan. Ini yang nggak ada di mobil lu, ya kan? Iya, ini ada kan ini? Tambahannya. Ini tambahan, mau keyless sudah sama keyless. Sama. Ini dibikin spionnya warna asli hitam. Kan? Aslinya warnanya body. Oh, sewarna body. Ini bikin jadi agak-agak two tone. Cuman ini kan aslinya warna hitam juga nih mobil. Iya, ini. Jadi ini asli nih ya? Ini asli. Keyless sama-sama keyless. Talang air bawaan ada ya Pak? Bawaan. Ini roof rack ada. Roof rack ada di Brio nih, nggak ada roof rack kan? Nggak ada. Ini kan gue suka. jatuhnya lucu. kayak lucu nih semi urban gitu ya. Ini tuh lucu tau mobil ini. Iya, gue tuh emang pecinta mobil kotak soalnya. Justru karena ini dia bacotan dia begini, gue beli tuh mobil. Gue suka mobil kotak. Kayak enak aja kalau mobil kotak tuh apa ya? Culture gitu loh. Nih ada logo Adidas, nih modifan bukan nih Pan? Atau lu punya Nike logonya? Kagak, gue Nike ya. Nike lu punya? Ini Adidas, emang asli ya begini ya. Ini ada corak, ada corak bleseknya, bentuknya kayak logo Adidas, gue nggak tahu kenapa. Ya. Cuma ini pemanis sih. Ini buat ini, kalau di mobil sport itu tahu nggak sih yang biar angin tuh? Oh ini aerodinamis. Aerodinamis. Biar aerodinamis ya. Oke, mantap. Nih kita masuk ke bagian belakang.
Enak ya mobil ini ya, pindah-pindahnya ya. Tank. Apalagi kan ini mobil emang nggak ada parkingnya. Nggak ada parking kan? Apa transmisinya ya? Nggak ada ya masuk PN doang. Dia AMT soalnya guys. Kalau yang bagi belum tahu, dia kayak manual dimetikin. Oh iya, itu Suzuki sampai Espresso juga masih gitu ya? Iya, yang dia bikin kayak gitu katanya biar irit bro. Tapi bener nggak irit? Irit banget. 1 banding berapa, Pan? Gue dalam kota 14-15. Luar kota pernah kan, Pak? Luar kota 20. 20 itu udah kalau kayak, di tol ya, konstan ya. udah kayak mobil hybrid loh berarti. Oh, iya, lumayan kalau ya. Udah Walaupun kayak- tenaganya nggak kayak mobil hybrid gitu. Tapi cukup lah, memadai kan? Cukup. Mau nanjak ke puncak masih kuat gua gitu. Udah pernah tes ya? Udah. Full load ya? Hah? Full penumpang? Enggak, gue berdua doang bro. Berdua sama siapa? Iya, sama cewek gua. Oh, cewek lu ya, bukan cewek lain ya? Bukan. Oh, Gua. oke. Masuk ke bagian belakang, apa yang beda Van dari mobil lu? Ini, bro, bawahnya lagi nih. Ini tapi bukan diffuser, masuknya apa sih? Ini cuman bagian samping sini doang kan? Iya, dia kayak ya aksesoris lah ya. Kayak agak-agak over fender, biar agak gondrong-gondrong gitu lah ya. Ini bagian belakang ini yang gue paling kontras sebenarnya dari Ignis, bro. Bentuknya tuh Ignis ini atau Ignis keseluruhan? dua-duanya. Oh, Ya Ignis. dari standar lah. Oh, oke. Kenapa, Pan? Karena bentuknya tuh Lucu ah. Lucu lagi. dia kayak telur. Kok kayak telur sih? Telur kotak anjing. Telur kegepek ke atasnya gitu loh. Lu kayaknya sih kayak Telur apa anjir? Nggak kayak telur. atasnya tuh terlalu kecil menurut gua, bawahnya tuh lebar. Jadi dia kesannya bantet, bro. Gue nggak setuju sih, gue suka. Oh, lu Cuman ya suka udah ya? kita nggak usah pro kontra ya sini ya. Kalau gue sih suka. Gua Cuman suka ini bentuk. modifannya jadi enak emang. Iya. Gua suka. Sama ini udah dipasangin nih, Van. Mobil lu nggak ada kan? Nggak ada, itu spoiler. Ini tambahan atau Tambahan. emasnya ada lu? Nggak ada. Oh, gue kira terbang lu bawa ngebut. Nggak ada. Ini sama ini, knalpot, Pan. Nih, knalpot udah ganti. Ini Valvetronic sebenarnya, cuma Valvetronicnya katanya rusak. Ini knalpot nih. Ini geter dia, coy. Nah, sama kolor Powernya bagasi. kegedean ya. Iya, kayaknya ada. Oh, sama ini, Pan. Kamera mundur. Lo nggak ada kan kamera mundur? Nggak ada. Belum, ini tambahan nih. Tambahan ya. Modifikasi murah yang cukup Membantu. membantu. Udah oglek tapi ini. Ya itu gampang lah bro. Sorry ya guys, ini bukan kita yang Modif. rusakin. Iya sih, udah itu doang. Terus bagasi sama untuk space bagasinya, sebenarnya mobil ini cukup gede sih Cukup gede ya? untuk ukuran mobil segini. Ya. Sama Brio mirip-mirip sih. Tas golf masuk lah satu ya. Nggak masuk, Pan. Bisa ditekuk. Kalau tapi- ditekuk ya bisa lah, oke. Bisa lah. Ini yang nggak ada di nih mobil gua nih. Nggak penting dong Oh, kalau sorry. ini anjing. Ya udah guys, kalau untuk eksterior perbedaannya seperti itu. Ntar kita banyak compare di sinematiknya aja deh, buat kalian lihat. Coba Pan, sekarang kita sambil bahas interior, lu yang bawa nih mobil, kita sambil ngomongin interiornya. Oke. Nah, gimana Pan, masuk interior nih? Ini masuk interior ya. Ini kalau kameramen kita bocor-bocor dikit, maklum ya guys, mobilnya space-nya Ya. agak kecil nih soalnya. Emang ini mini ya. Rada kecil mobilnya. Coba apa yang bisa dibahas Pan dari interior Interior ya. yang beda dari mobil lu, karena ada modif-modif tipis juga dari mobil ini. Interior pastinya Valvetronic ya. Ini mobil Oh ya, udah Valvetronic. Coba Valvetronicnya error katanya. Coba deh. Ini udah pakai nih. Harusnya Hypersonic ya. bukan anjing, ini Hypersonic tuh merek cantolan. Coba. Ya kan? Mati, rusak, nggak bisa di-off-in. Kalau ada yang mau beli tapi dihidupin. Kan ini nggak dijual mobil yang ini. Mobil lu yang dijual. Sayang Ini kita kasih banget. referensi doang, Bos. Ini beda. Itu nggak penting anjing. Ya ini lumayan lah. buat Nama itu HP. tuh ada Tofu Boy. miniaturnya si Trueno. Sama ini Pan, yang nggak ada ini kan nggak ada lu. Iya, ini Apa, gue sempat konsol- mau beli nih bro. Konsol tengah. Ya walaupun produksinya Cuman agak kurang rapi sih. ya Agak kurang ini. Cuman ini tambahan nih, nggak ada nih. Cuman buat kalian mungkin dulu ini setahu gue bisa di slide nih, error dia rusak. udah rusak ya. Iya tadi bisa dimaju mundurin jadi buat tangan. Kalau sekarang kan nggak bisa nih. Ya itu tergantung perawatan lu aja ya. Cuman kalau pada mau pasang sih ini nggak terlalu mahal sih. Kalian kalau mau beli sih gini? ini 300 ribuan Oh, kurang lebih bro. murah. Ya Folder tambahan. membantu sih tapi lumayan bro. Buat enak. Ya buat nyaman. handrest. Sama ini Van, ada ambient light coy.
mobilnya ada ambient light. Iya. Coba nyalain deh. Baru kelihatan. Nyalain lampu tau gue. Masih nyala nggak sih? Coba deh ntar kita tes ya di gelap lah ya. ruangan agak gelap, ntar di sinematik aja. Tapi overall, Van, menurut lu interior Brio sama ini, lu megang mana? Lu objektif ya? Jauh, gue pegang ini bro. Kenapa? Pertama, gue nggak suka ya, maksudnya kayak ini pertama dia ada tombol nih di sini, tombol-tombol buat Bluetooth. Oke. Brio nggak ada ya? Brio Bluetooth nggak nyampe, mungkin dia kayaknya lebih ke audionya doang ya. Oh, Kencengin ini angkat telepon, tutup telepon ada tombolnya. Iya, ini ada. Nah, terus ininya gue suka nih, konsol tengahnya kayak botol minum ya. Iya bener, kayak botol. Botol minum. Iya, ini lucu. Ini salah satu yang gue suka juga nih dari mobil ini. Lucu ini tengahnya. Dia kayak- rada-rada Mini Cooper bro. Ininya cetekannya nih. Oh iya benar. Sebenarnya ini lebih mirip ini. Pusho yang 3008 atau 5008 tuh tombol-tombolnya kayak gini nih, kayak tombol-tombol pesawat gue ngeliatnya lucu. Iya. Keren. Sama ini yang pasti headlampnya udah leveling ya. Oh, headlamp leveling di Brio juga nggak ada. Harga 130-an dapat headlamp leveling. Terus dia keyless. Tombol keyless, tombol setir lebih banyak. Kalau bahas modifikasinya mobil ini sih tadi yaitu ambient light sama ini doang sih untuk bagian interior, konsol tengah. Audio juga kayaknya nggak banyak diganti ya. Oh, sama dia ganti lampu sih ini. Ya, itu Putih, ya murah lah. Murah itu. Terus ini kalau head unit bawaan ya Van? Bawaan. Head unit sama bawaan. kan sama gue nih tadi. Berarti sama, dapetnya JVC. Ya dia udah bisa Bluetooth. Oh, spion Van, spion udah bisa retract mobil ini. Apa maksudnya? Auto retract ya. Auto retract itu tambahan kalau di mobil ini. Sama ini tambahannya tadi yang lucu. Lu pencet lock bisa kebuka semua kaca ya? Oh ya kayak mobil Eropa, kayak BMW. Kayak Jadi mobil ntar Eropa kalau ya? mobilnya pas kekunci, terus apa namanya? Tadi sampai mana sih? Tadi sampai Itu kunci. kunci. Kalau pencet kayak mobil Eropa, jadi kalau ditahan tombol locknya itu Dia buka buka semua. kaca. Nah itu modifikasian di mobil ini. Modifikasi. Sama kalau kita lock mobil ini spionnya auto ketutup kayak mobil-mobil mahal lah ya. Iya. Bisa auto retract. Cuman yang di mobil Ignis pada umumnya udah ada tapi di Brio nggak ada, itu Van, spion bisa nutup elektrik kan? Iya, emang Brio belum elektrik ya? Brio sih. Belum ya? Karena ini kan sebenarnya kalau dari Harga ya? harga lebih ke Brio nggak sih? Iya benar. Cuman kalau Itu- komparasi fitur, Malah lebih tinggi dari RS ya? Tetep ya? menurut gue sih lebih tinggi dari RS ya. Sama paling ini yang ngebedain paling signifikan dari Ignis, mungkin yang menuai banyak pro kontra karena AMT-nya sih, Pak. Iya. AMT itu apa sih bedanya emang perasaan di nyetirnya menurut lu? Hah? Ini dulu gue sering bercanda, ini mirip sama dual clutch bro. Ah iya benar, kayak dual. Dia Jadi- pergantian giginya tuh masih kelihatan nih, lu D1, D2. Nah, kalau CVT itu kan yang dipakai sama Brio ya udah D aja. Iya, kalau ini tuh pas perpindahan transmisi tuh kayak, coba aja lu gas. Sambil kita dengar suara ini suara knalpotnya. No, masih agak Iya. Kalau orang yang belum biasa bawa AMT, Pasti kagok. jadi berasa endut-endutan biasanya. Iya. Kalau lu kan udah sering nih, nggak berasa endut-endutan. Coba sih suruh si Bagus bawa. Pasti maunya kan kayak ngegas mobil Matic pada umumnya kan, digas biasa aja. Ya, Sebenarnya nggak salah, cuman jadi kurang nyaman sebenarnya. karena dia ganti gigi tuh enakan biasa kalau kita yang udah biasa bawa AMT ini ya lepas dulu dia ganti jadi ya smooth. Jadi kayak lagi ngoper gigi, lu lepas gas baru injek lagi ya. Nah, ya ini sebenarnya manual lah guys, manual yang dimatikan. Manual matikin. Coba nih, gue copot mic gue, lu betot dikit Van biar suara knalpotnya. Menurut gue suara knalpotnya selalu lumayan enak. Coba. Nggak annoying lah. Coba dapat ya. Nah, nggak tahu dapat, nanti kalau misalkan nggak dapat kita Nanti ulang lagi. kita rekam lagi mobilnya doang. Nah, Ya udah, so far sih kayak gitu. Apalagi Van yang bisa dibahas dari mobil Kalau- Ignisnya aja deh, Ignis keseluruhan. Ignis keseluruhan, menurut gue ini worth it banget mobil bagi kalian yang mungkin punya mobil pertama atau misalkan kalian lagi bandinginnya nyari mobil-mobil kecil nih. Karena di kelasnya mungkin dia ada apa aja sih? Brio. Brio. Ya mungkin sebenarnya Yaris. masih agak masuk ke Agia Yaris kali ya. bukan dong. Ya Agia, sorry. Agia kali ya. Ini fitur udah di paling lengkap, Bro. Cuman ya itu yang menuai pro kontra di AMT. AMT. Cuman selama ini lu pakai udah berapa tahun tuh mobil, Pak? Mungkin jalan 4 ya.
Pernah nggak kayak ada rusak-rusak yang aneh-aneh segala Enggak. macam? Karena kuncinya yang banyak orang nggak tahu cuman ganti set kopling doang, bro. 2,5 juta. 2,5 juta beres Itu ya? halus lagi sebenarnya AMT-nya. Maksudnya itu set kopling udah pasti kena atau tergantung pemakaian atau gimana, Pak? Emang ada umurnya. Umurnya itu kurang lebih mungkin dikasih tahu sih waktu itu gua 60 ribuan ya. Oh, 60 ribuan. Panjang Jadi sih. emang gua udah umurnya gua ganti dan emang jadi halus lagi. Sempet waktu itu ada beberapa kali perpindahan giginya berasa banget. Oh, Cuman ternyata itu set koplingnya iya, diganti. jadi udah getas gitu guys, jadi mau pemakaian doang sih. Oke. Ya udah sih, Kalau bensin bisa diakuin ini irit banget, super irit sih. super irit. Gue udah pakai, mungkin gue jalan lumayan sering loh. 2 minggu paling 300.000 gue bro. Lu sebulan bisa pakai mobil jarak berapa sih? Jarak mungkin sebulan 500-600 kali ya. 500-600 sebulan lu full tank habis ya? Full tank, Jalan 500-600. mungkin gue isi sekali, cuman pasti sisa. Tapi kurang lebih lu paling sebulan 400.000 sampai 500.000 itu gue pakai Pertamax ya, nggak pakai Pertalite. kalau Pertamax ya asli kan mobilnya masih bisa Pertalite kan, masih bisa minum Pertalite kan. Cuman emang mobil ini juga itu satu diisi Pertamax itu lebih halus gue berasanya. Oh, jauh beda ya? Jauh. Lu pernah pakai Pertalite juga Bro? Pernah, awalnya pakai Pertalite kok tarikannya kurang dan lain-lain. Akhirnya gue coba pakai Pertamax, ya udahlah mahal sedikit walaupun mobilnya kan irit juga ya. Nggak level lah ya buat lu isi Pertalite mah bos. jelas Ya, apalagi bro. kan dia lagi latihan mau ganti ke Mercy nih guys. Mercy gue isi Pertalite. Oh iya benar. Habis duit soal buat beli Mercy-nya ya. Oke, ya udah sih mobil ini. Tapi ngomong-ngomong mobil lu Van Brio lagi Ignis lu kalau kredit bisa DP berapa? Buat orang mau DP nanti dihitungin ya 20 juta masih bisa bro. 20 juta masih bisa ya? Masih bisa. Paling minim banget, paling ceper berapa? Sedang lagi dikit Gus. Nah, Kalau misalkan 10 juta bisa? 10 juta harusnya bisa bro. 10 juta masih bisa ya. Jadi buat kalian mungkin ini cocok banget sih buat kalian yang mau buat mobil pertama kali ya Pan ya. Iya, mobil pertama atau enggak misalkan mobil secondary yang buat warawiri doang Nah, nih. itu oke. Cocok banget karena irit pertama bodinya nggak gede, apalagi di Jakarta ya. Iya. Buat secondary ganjil genap lu lah juga bisa bro. Juga oke. Terus buat mobil kalau mobil pertama ya anak satu masih oke juga. Udah ISOFIX ya. Ada Isofix ya? Udah. Oh iya Isofix. Baru tahu gue. Udah bisa buat baby chair. Bisa buat baby car seat Ya. bayi. Oke Ya. sih. Jadi kurang lebih begitu mobilnya. Ntar kita banyakin sinematiknya buat perbandingan mobil standarnya sama yang udah dimodif ala Trueno AE86 inisial D ini. Buat yang punya mobil Ignis atau yang baru mau beli nanti ada ya bisa terinspirasi mungkin ya dari sini ya bro. Betul. Nah, sama kalau kalian nyari Ignisnya ya langsung aja bayarin Ignisnya Yopan. Nah boleh Gitu, banget. guys. Top. Top. Oke guys, kurang lebih kayak gitu tutupan. Oke, sekian aja dari konten kita hari ini, Still the Loop. Thank you banget guys. Subscribe, like, komen, semuanya. Komen, ramein aja komennya guys. Kalau kalian ada punya pendapat apapun itu, cuman komentar yang sopan-sopan ya guys. Jangan lupa kasih tahu tetangga kalian juga guys, kalau channel ini ada ya. Iya, sama kita jual Ignisnya Yopan. Heeh. Oke. Ya.